Sahabat kebun emas sekalian, saya ingin menerangkan gimana sih sebetulnya konsep gadai. Ya, sekarang ini kalau dulu kan gadai itu hanya ada di Pegadaian. Sekarang ini bank-bank syariah pun banyak yang mempunyai produk gadai emas dan cukup menarik gitu produk-produknya. Jadi secara sederhana, gadai itu hampir di semua lembaga gadai termasuk bank syariah itu maksimum hanya 4 bulan, tapi bisa diperpanjang. Dan selama 4 bulan itu kita tidak harus bayar apa-apa. Nah, namun ketika gadai itu jatuh tempo di bulan keempat, kita wajib melunasi gadainya, kemudian membayar biaya titipnya. Kalau di lembaga umum mungkin disebutnya bunga, tapi kalau di bank syariah itu disebut dengan biaya titip. Kita harus bayar biaya titipnya. Nah, seandainya kita belum punya uang untuk melunasi pokoknya, kita boleh hanya membayar biaya titipnya. Nah, kemudian gadainya diperpanjang lagi 4 bulan. Dan 4 bulan berikutnya juga sama. Kita boleh bayar biaya titipnya saja, atau bunganya. Nah, gadainya diperpanjang lagi. Seperti itu. Biaya titip itu berbeda dengan bunga. Jadi ini yang harus dimengerti, yang agak berbeda antara konsep bunga dengan biaya titip. Kalau bunga itu hitungannya terhadap value, terhadap nilai hutang. Kalau biaya titip hitungannya terhadap barang. Jadi kalau misalnya Anda menggadaikan emas 25 gram, kemudian Anda dapat uang 10 juta pinjamannya. Pinjaman Anda yang 10 juta itu sebetulnya tidak dikenakan biaya apapun. Kalau bunga kan ngitungnya dari 10 jutanya. Nah, kalau biaya titip, pinjamannya bebas, tidak dikenakan biaya. Tapi barang yang dititipkannya yang dikenakan biaya. Jadi kalau ilustrasinya seperti ini. Misalnya Anda datang ke rumah saya, bawa mobil. Pak Ruli, saya mau pinjam uang 10 juta. Sampai dengan saya bisa melunasi uang saya titipkan mobil saya sebagai jaminan. Oh boleh, saya bilang. Ini uang 10 juta Anda pakai, saya tidak mengenakan bunga atau biaya apapun terhadap uang yang Anda pinjam. Tapi tolong mobil yang dititipkan diparkir di halaman saya itu bayar ongkos parkirnya. Kurang lebih ilustrasinya seperti itu. Jadi Anda membayar uang biaya untuk penitipan atau pemeliharaan emas yang Anda titipkan. Makanya jangan heran kalau konsep bunga, kalau pokok hutangnya dikurangi, maka bunganya pun akan berkurang. Kalau di bank syariah, karena ini konsepnya terhadap barang 25 gram emas yang Anda titipkan, walaupun pokoknya dikurangi, biayanya tidak berkurang selama yang dititipkannya tetap emas 25 gram. Ini yang membedakan ini. Nah, tapi di beberapa bank syariah ada yang memberikan kelonggaran atau diskon. Ketika pokoknya itu berkurang, biaya titipnya didiskon. Makanya kadang-kadang istilah di bank syariah itu bukan persentase, tapi berapa biaya titipnya. Misalnya 4.000 rupiah per gram per bulan. Biasanya seperti itu kalau konsep di bank syariah. Nah, biaya inilah yang didiskon ketika pokoknya dikurangi. Konsepnya seperti itu. Jadi itu yang membedakan antara konsep bunga dan biaya titip. Konsep kebun emas yang lain. Saya mau bisnis nih. Saya punya uang 300 juta. 300 juta itu saya mau pakai untuk modal bisnis. Oke. Kemudian dari hasil bisnis itu saya tabungkan. Saya nabung dari keuntungan bisnis, tiap bulan saya nabung. Setelah 3 sampai 4 tahun kemudian, tabungan saya ini nilainya mencapai 300 juta. Tabungan saya ini mencapai nilainya 300 juta. Orang akuntansi manapun, orang keuangan manapun akan bilang saya sudah balik modal. Cuma saya orang kebun emas yang bilang saya belum balik modal. Kenapa? Karena uang 300 juta 3-4 tahun kemudian tidak akan bisa membeli bisnis yang sama. Tidak akan bisa. Jadi menurut saya belum balik modal. Coba kalau begini, emang uangnya harus dilebihin. Misalnya uangnya jadi 340 juta lah. Uang 340 juta ini, tapi ingat ya, bukan uang hutang. Kalau uang hutang saya tidak sarankan. Uang cash. 340 juta ini saya belikan emas dulu. Kemudian emas ini saya gadai ke bank. Uang hasil gadainya
saya pakai buat modal bisnis. Uang yang digadaikan itu dipakai untuk modal bisnis. Nah, walaupun gadai itu per 4 bulan, Anda kan harus membayar biaya titip atau bunganya X gitu ya. Kita bagi saja X itu bagi 4 ya. Misalnya kalau ini X-nya itu sekitar 12 juta per 4 bulan, kita bagi 4 karena gadai itu kan tiap 4 bulan, berarti per bulan jatuhnya itu sekitar 3 juta biaya titipnya. Dari hasil bisnis kita sisihkan 2 kali biaya titip. Jadi kalau biaya titipnya 3 juta, tiap bulan kita sisihkan, kita nabung 2 kali biaya titip. Kalau dalam kasus ini kan jadinya sekitar 6 juta. Anda nabung tuh tiap bulan 2 kali biaya titip. Nah, di bulan keempat pada saat gadainya jatuh tempo, maka Anda akan punya tabungan 6 kali 4 sama dengan 24 juta. Ini dari hasil bisnis. Kemudian ketika gadainya jatuh tempo itu, Anda wajib untuk membayar biaya titip. Biaya titipnya 3 kali 4 bulan. 3 juta kali 4 bulan. Atau sama dengan 12 juta. Sementara Anda punya uang dari tabungan 24 juta. Nah, uang 24 juta ini pada saat gadainya jatuh tempo dibagi 2. 12 juta untuk bayar biaya titip, 12 juta untuk kurangin pokok hutang. Jadi pokok hutangnya dikurangi, sahabat kebun emas sekalian. Kemudian gadainya diperpanjang lagi. Nah, nanti 4 bulan berikutnya lakukan hal yang sama. Kalau ini dilakukan terus-menerus selama 3-4 tahun, 3-4 tahun, maka emas yang digadai ini lunas di tangan, dipegang. Nah, itu yang saya sebut balik modal. Karena emas yang sama itu bisa membeli bisnis yang sama. Kasusnya kan suka begini nih, kita ditawari sama bank, Pak ini emasnya naik, Bapak kalau misalkan emas gadainya ditambahin lagi hutangnya, bisa nih Pak. Nah, jangan kepancing. Tujuan kita yang utama adalah melunasi emasnya, menguasai kembali emasnya. Kenapa? Karena itu modal kita, modal bisnis kita. Kalau saya nih, saya pribadi, tapi dengan cara tadi, ya ini pengalaman sendiri aja. Waktu itu saya punya emas 1,5 kilogram. Emas tersebut saya gadai. Saya dapat uang 400 juta. Uang tersebut saya jadikan modal bisnis. Setiap bulan saya harus bayar biaya titip. Itu sekitar 5 juta lah ambil. Oke. Dan saya perintahkan kepada manajer di bisnis tersebut. Saya bilang begini, kamu setiap bulan harus nabung ya, dari keuntungan bisnis tersebut. Setiap bulan tolong sisihkan uang 10 juta. Coba Anda bayangkan sebuah bisnis dengan modal 400 juta mampu nggak menyisihkan uang 10 juta tiap bulan? Harusnya mampu. Kalau nggak mampu, pasti ada yang salah bisnisnya. Yang salah bukan gadainya, yang salah bisnisnya. Pasti ada yang nggak bener. Kalau menurut saya tidak mampu menyisihkan 10 juta sebulan, mendingan ditutup bisnis itu. Dan betul, manajer saya setiap bulan tidak pernah salah, tidak pernah kurang. Itu setiap bulan dia menyisihkan 10 juta. 4 bulan kemudian gadai ini jatuh tempo. Saya punya kewajiban untuk membayar biaya titip sebesar 5 juta kali 4 bulan, itu 20. Sementara saya punya tabungan 10 juta kali 4 bulan, 40 juta. Uang 40 juta ini saya bagi 2. Yang 20 juta saya pakai bayar biaya titip, yang 20 juta saya pakai untuk kurangi pokok hutang. Ini sudah berlangsung dari tahun 2009 kalau tidak salah. Terus seperti itu. Ya. Anda tahu berapa sisa pokok hutang saya sekarang? Sisa pokok hutang saya sekarang adalah sekitar 220 juta saat ini. Sisa pokok hutang saya. Karena gitu, tiap 4 bulan jatuh tempo, kurangi pokok, perpanjang lagi gadainya. Terus seperti itu. Anda tahu berapa harga emas 1,5 kilo sekarang? Harga emas 1,5 kilo itu sekarang sekitar 800 juta. Kalau saya tidak mampu bayar cicilannya, misalnya udzubillahi min dzalik, bisnis saya bangkrut, ya saya jual aja emasnya. Dapat 800 juta, bayar hutangnya 220 juta, sisanya 500 juta lebih masih saya ambil.
Coba kalau misalkan uang emas 1,5 kilogram itu saya jual kemudian saya pakai buat modal, saya lebih cenderung digadai. Jadi itu salah satu konsep dari kebun emas yang menurut saya sangat menarik untuk hedging bisnis ya. Tapi syaratnya itu tadi, dikurangi pokoknya. Ketika emas luar biasa naik tahun 2011, banyak yang nawarin, banknya nawarin ke saya untuk hutangnya di-upgrade karena emasnya naik. Jadi saya akan dapat tambahan lagi pinjaman. Saya bilang saya nggak mau. Buat apa? Saya harus cicil hutang saya harus kuasai lagi emasnya karena ini modal saya. Jadi saya tidak tertarik, daripada saya misalkan hutangnya saya gedein, kemudian uangnya saya dapat, uangnya habis, buat apa? Karena bisnis saya nggak butuh uang itu saat itu. Target saya adalah emas itu harus lunas. Jadi saya kurangin terus pokoknya, Karena saya pikir kalau saya bisa lunasin emas ini, berarti saya balik modal dan saya bisa kembangin lagi bisnisnya. Contoh lain. Tapi ini syaratnya uangnya cash, bukan uang pinjaman. Saat itu saya ingat harga emas itu 300 ribu per gram. Saya punya uang cash 300 juta. Uang itu saya belikan emas. Saya dapat emas 1 kilogram. Dan kebetulan saat itu saya sedang butuh mobil. Saya mau beli mobil saat itu. Nyari mobil. Nah, uang 300 juta itu sebenarnya buat beli mobil. Akhirnya saya belikan dulu emas, dapat 1 kilo. Emasnya kemudian saya gadai, dapat uang 250 juta. Baru uang itu saya belikan mobil. Dapat tuh Honda Freed ya. Baru dari showroom. Syaratnya ingat ya, ini uangnya harus uang cash ya, bukan uang pinjaman. Ingat, kalau uang pinjaman logika aja, Anda harus bayar bunganya 2 kali. Ya bunga gadainya, ya bunga pinjamannya. Ya, harus uang cash. Jadi kan emas dapat 1 kilo waktu itu. Kemudian emasnya saya gadai, dapat uang 250 juta. Uang 250 juta itu saya belikan Honda Freed. Nah kemudian setiap 4 bulan saya kurangin pokoknya. Caranya, saya sisihkan 2 kali biaya titip setiap bulan. Kemudian tiap 4 bulan saya cicil. Saya kurangi pokoknya. Saya anggap saja saya nyicil ke leasing. Sama aja kan? Anggap aja saya nyicil ke leasing. Saya ingat motivasi saya cuma satu. Begini, kalau saya bisa lunasin emasnya, saya bisa beli mobil baru. Resikonya, kalau saya tidak mampu membayar cicilan, jual aja emasnya, lunasin hutangnya. Orang niatnya juga buat beli mobil kok. Betul nggak? Nah, 3 tahun kemudian ini lunas. Waktu itu Honda Freed baru keluar. Saya ingat persis. Yang 1 kilogram ini lunas. Tahu nggak? Ketika lunas, harga emas itu 400 ribu per gram. Artinya 1 kilo itu setara dengan 400 juta. Honda Freed-nya masih ada, emasnya lunas. Dan saya bisa beli mobil yang lain. Saya beli CR-V saat itu. CR-V 380 juta. Sekali lagi, saya tidak jual emasnya. Saya gadai, saya beliin CR-V. Nah sekarang saya dalam posisi mencicil emas itu yang bekas beli CR-V, dengan harapan suatu saat saya bisa lunasin emas itu, saya bisa ganti mobil. Ini udah mau lunas nih, kira-kira 2 tahun lagi lunas. 1,5 tahun lah, nggak nyampe 2 tahun. Sekarang saja 1 kilo itu udah 570 juta, 540 juta ya, sekarang. Nanti kalau CR-V-nya saya jual, emasnya kemudian saya bisa beli mobil baru, mungkin jadi Alphard. Tapi ingat, sahabat kebun emas kalian, uangnya bukan uang hutang. Saya sering melakukan ini. Tapi ingat sekali lagi, Anda harus perhitungkan cicilannya itu loh, atau untuk ngurangin pokoknya itu. Anda harus mampu menyisihkan 2 kali biaya titip setiap bulan. Ya, supaya emas itu dikuasai kembali. Umroh, saya juga gitu. Untuk biaya umroh waktu itu. Umroh itu saya bertiga sama istri saya habis 75 pas 100 juta. Itu uangnya nggak saya pakai umroh. Kalau saya belikan dulu emas, saya gadaikan, uang gadainya baru saya pakai untuk berangkat umroh. Tapi kemudian saya cicil. Motivasinya begini, kalau saya bisa melunasi cicilan itu, emasnya balik lagi, berarti saya bisa berangkat umroh lagi, kan gitu. Saya senang jalan-jalan ke luar negeri. Itu juga sama begitu. Uang untuk jalan-jalannya saya gadai, beliin emas, emasnya saya gadai, uang gadainya baru saya pakai jalan-jalan. Pulang dari jalan-jalan kan saya punya hutang tuh, hutang gadai.
ya saya kurangin pokoknya. Motivasinya begini, kalau saya bisa lunasin lagi emas yang bekas jalan-jalan itu, berarti saya bisa pergi jalan-jalan lagi. Tapi kalau tidak bisa, ya tinggal dijual, lunasin hutangnya. Selesai. Ada saya juga yang begitu. Udah terlalu berat saya nyicilnya, saya jual aja, saya lunasin hutangnya. Ya kan? Hilang dong Pak uangnya. Ya nggak apa-apa, orang niatnya juga buat jalan-jalan kok.